silakan Pak, Bu. Ini buku menunya. Makasih. Mas, aku senang banget nih. Akhirnya kita punya waktu quality time berdua. Aku senang banget bisa jadi istri kamu. Maaf ganggu waktunya. Ini Mas Emran dengan Mbak Funi kan? Mas, kayaknya kita terkenal ya, Mas. Oh iya, kita tuh terkenal sebagai couple yang lucu. Mas sampai ada yang ngenalin kita kayak gini. Iya Mbak, tapi aduh saya kasihan lihat Mbak. Mbak hati-hati ya sama kakak tiri Mbak sendiri. Ibu ini ngomongin apaan ya? Ngapain kakak saya dibawa-bawa? Emang Mbak Funi nggak tahu? Itu tuh suami Mbak yang ganteng ini ada main gila. Backstreet sama kakak tiri Mbak sendiri. Si Kansa itu loh. Bu, ibu ini kurang kerjaan atau gimana ya? Berani-beraninya ibu bikin gosip murahan depan muka saya? Funi, udah tenang, kamu duduk dulu. Biar aku yang ngomong. Maaf Bu sebelumnya. Tapi apa yang Ibu omongin soal saya dan Funi tadi bohong. Itu salah. Lagi pula Ibu dapat gosip itu dari mana sih? Nih, lihat buktinya, Mas Imran. Ini adalah kisah skandal. Itu berita udah viral banget di sosmed. Semua orang juga tahu kok kalau kelakuan Mas Imran dengan mantan istrinya. Iya kan? Ibu tuh emang gampang kemakan sama omongan yang ada di sosial media ya? Ini pasti ada orang iseng yang mau mengganggu kebahagiaan saya sama istri saya. Sekarang asal Ibu tahu. Saya sama Kansa, kakaknya Funi, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Betul. Dulu kami berdua memang saling cinta. Saya sangat mencintai Kansa, Bu. Tapi hubungan itu sudah selesai, dan itu sebuah masa lalu di dalam hidup saya. Saat ini, seperti yang Ibu lihat, saya hanya akan menata masa depan saya bersama istri saya, yaitu Funi. Jadi saya rasa mulai hari ini stop kemakan gosip dan omongan nggak jelas yang beredar di sosial media, Bu. Maaf ya Mas, Mbak. Saya kan taunya dari sosmed. Kalau gitu, saya permisi ya. Ayo, Cil. Kan Mas, gara-gara video itu nama kita jadi jelek. Dibikin gosip. Lo udah buka sosmed belum hari ini? Sosmed belum? Sumpah ya, zaman sekarang urat malu orang udah benar-benar pada putus. Berita apaan? Skandal artis? Bukan, ini soal pengusaha tajir melintir yang namanya Emran. Dia ketahuan main backstreet sama mantan istrinya sendiri yang namanya Kansa. Padahal kan Emran ini suaminya Funi, adiknya Kansa. Hah? Bener-bener gak punya hati sih Kansa. Bukannya doang sok suci. Aslinya doyan nikung suami adiknya sendiri. Maaf Mas, Mbak. Tadi kalian ngomongin siapa? Kansa, Emran. Mereka kenapa? Wah, Mbak belum tahu. Beritanya viral banget loh Mbak se-Indonesia nih. Mbak lihat sendiri kalau nggak percaya. OMG. Pak, kalian lihat kan? Citra so suci dia itu sudah hancur lebur jadi debu. Biarin aja, biar seluruh dunia tahu perempuan pembawa sial itu hanya benalu, merusak rumah tangga orang. Ini hukuman sosial yang paling sempurna. Dia gak akan punya muka lagi, hidup di luar sana. Mas, Mbak, makasih ya buat berita panasnya malam ini. Bikin mood saya naik. Duluan ya, bye.
Kamu kenapa? Kok diem aja? Biasanya kamu bawel banget. Aku lagi kepikiran sama omongan kamu tadi di kafe. Kamu bilang kamu sama Kansa cinta mati. Iya, itu benar. Kenapa emang? Ya setahu aku ya mas, Kansa itu nggak cinta sama kamu. Dia itu cinta matinya sama Fatan. Kamu tuh gimana sih, Put? Jadi selama ini tuh kamu mikir cintaku bertepuk sebelah tangan gitu? Kansa nggak cinta balik sama aku. Dan kamu ingat sendiri waktu itu. Malam pertama setelah aku nikah sama Kansa. Aku benci banget kan sama dia. Aku aja ninggalin dia di rumahku yang aku matiin semua listriknya dan malah pergi ketemu sama kamu. Iya mas, aku ingat banget malam itu. Terus? Ya dulu aku emang benci banget sama Kansa. Tapi ada sebuah kejadian dan sebuah kata-kata yang keluar dari mulut Kansa yang ngubah itu semua. Aku jadi cinta banget sama dia dan ya dia bilang dia juga cinta sama aku. Semua tuh berawal sebenarnya waktu kita honeymoon di villa itu. Yang kamu tiba-tiba nyusul. Di sana tuh dia tiba-tiba meluk aku kenceng banget, Fun. Kansa meluk aku erat-erat. Terus dia bilang kalau ternyata dia udah cinta sama aku. Kalau ternyata dia mau buka hatinya buat aku. Dan dia mau sepenuhnya jadi istri aku. Ya makanya di malam itu dia ngajak aku tidur berdua kan. Ya mungkin untuk menjalani kewajiban kami sebagai sepasang suami istri. Ya dan dia bilang kalau ya dia cinta sama aku. Terus Kansa juga bilang kalau dia pengen punya anak perempuan. Dan kalau memang benar anaknya perempuan, dia pengen ngasih nama Aryani. Kamu tahu sendiri kan, Fun? Gimana aku kalau udah soal Aryani. Itu yang bikin aku jadi jatuh cinta banget sama Kansa. Aku cinta mati sama dia. Maafin aku ya mas, aku janji nanti kita kapan-kapan bakal honeymoon. Habis itu nanti kita bakal punya anak cewek. Nanti anak ceweknya kita kasih nama Aryani, ya? Ya itu juga kalau kamu masih bertahan selama 3 bulan ke depan. Maksudnya apa sih mas? 3 bulan? Emang apa yang bakal terjadi dalam 3 bulan? Adalah. Aku belum bisa cerita sekarang. Kamu kan mulutnya ember, ntar kamu cerita ke orang-orang lagi. Mas, sumpah, aku janji demi apapun aku nggak akan cerita ke siapa-siapa. Aku diem, aku janji. Nah, kamu kasih tau aku dong mas sekarang, please. Aku janji aku nggak akan ngomong ke siapa. Nanti. Kita sampai rumah dulu. Kalau misalnya memang aku mau ceritain ke kamu, aku ceritain di rumah. Tapi itu juga kalau kamu udah berhasil bikinin aku kopi pakai gula spesial dari kamu. Kirim mas. Kalau ketemu kamu, lakuin buat kamu. Siapa? Hai. Ngapain kesini? OMG, oh my evil. Akhirnya kita ketemu lagi ya, Kansa? Lo pikir hidup lo itu bisa tenang dan sembunyi dari gue di balik buku-buku tebel lo itu? Mimpi aja lo. Sekali lagi gue tanya sama lo ngapain kesini, Man? Ya, gue datang ke sini karena gue tuh mau komplain dikit aja. Lo tuh kenapa sih ngebiarin Emran sama Funi tuh nikah kalau sebenarnya lo tuh masih backstreet sama Emran? Kenapa nggak lo aja yang nikah sama Emran terus anaknya Funi lo adopsi? Monika, lo boleh nggak jangan ngaco omongannya?
Gue gak ngaco ya ngomongnya. Gue ngomong berdasarkan fakta. Nih, lo lihat aja sendiri berita yang viral. Gue udah lihat. Gak penting, sekarang lo mendingan pulang dari sini. Oh, hai Tante. Monica? Mau kemana lo? Gue datang ke sini tuh dengan niat baik ya. Minggir lo. Astagfirullahaladzim, Monica. Kenapa tenaga Monica kuat banget? Tante kelihatan cantik banget. Tante apa kabar? Oh, aku tahu. Pasti kabar Tante tuh nggak baik kan? Dan pasti kabar Tante itu lebih nggak baik lagi kalau Tante tahu kelakuan anak kesayangan Tante. Kamu jangan fitnah ya Monica. Apa maksud kamu? Tante tahu nggak sih anak kesayangan Tante ini sebenarnya lagi selingkuh alias backstreet sama adik iparnya sendiri alias Emran. Nih, kalau Tante nggak percaya, Tante lihat aja nih. Bu, itu semua fitnah, Bu. Dan kan saya yakin Monica dalang dibalik semua fitnahan ini. Kansa, lo tuh jangan asal nuduh ya. Kali ini bukan kerjaan gue. Tapi siapapun yang ngerjain ini, gue tuh berterima kasih banget. Karena gue yakin banget, pasti hidup lo setelah ini tuh pasti akan menjijikan. Lo pasti keluar rumah itu ngerasa malu kan, ya kan? Jaga mulut lo ya. Asal lo tau ya, gue bukan Monica yang lemah kayak dulu. Ya Allah, Kansa, kamu nggak apa-apa kan? Ya Allah, Monica. Hai Amel, keponakan aku tersayang. Apa kabar cantik? Tolong dijaga ya Bu Ustazanya, pasti dia kesakitan tuh. Ya udah, aku duluan ya. Bye. Kansa, sayang, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu.